mashul khuf ya. Faslun fil mashi alal khuffaini. Ketemu? Kita baca dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mashi alal khuffaini wal mashu alal khuffaini jaizun bisalasati syara'ita ayyabtadiya lubsuhuma ba'da kamalit taharati wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi alaihima wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna wa batida'ul muddati min hina yahdusu ba'da lubsil khuffaini fa in masaha fil hadari summa safara au masaha fis safari summa aqama atamma masha muqimin wa yabtulul mashu bisalasati asya'a bi khal'ihima wan qida'il muddati wa ma yujibul ghusla. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita hari ini akan belajar masalah khuf, membasuh, mengusap khuf, alas kaki. Setelah itu kita bahas sama. Kamalit toharoti wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna wa btida'ul muddati min hina yahdusu ba'da lubsil khuffaini fa in masaha fil hadori summa safaro au masaha fis safari summa qoma atamma masha muqimin wa yabtulul mashu bisalasati asya'a bi khal'ihima wan qida'il muddati wa ma yujibul ghusla. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ahsanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-6 tentang faslun fil mashi alal khuffaini. Bab tentang menyapu atau mengusap dua khuf. Apa yang disebut dengan khuf? Bu, khuf itu apa? Tahu dah. Khuf itu adalah semacam kaos kaki
ya, yang dipergunakan untuk melindungi dari udara dingin, terbuat dari kulit. Jadi seperti sepatu kulit yang menjaga kulit kita dari udara atau hawa dingin. Bentuknya hampir-hampir kayak sepatu boot. Pernah lihat sepatu boot ya? Dari kulit. Cuma dia bentuknya lebih ngepres. Lebih kalau dipakai itu megang kaki kita. Nah, itu namanya hoof. Biasanya dipakai di negara yang punya musim dingin. Kalau kita nggak kenal emang wajar. Soalnya kampung kita cuma ada 2 musim. Musim panas sama musim. Ada ibu yang musim hujan pakai sepatu boot? Ada ya? Kalau main hujan-hujanan. Tapi sepatu boot waktu kita main hujan-hujanan berbeda dengan hoof. Jadi hoof itu dipakai ketika musim dingin yang luar biasa. Sehingga kalau dibuka hoofnya, kakinya kedinginan. Ya, nusuk ke kulit, nusuk ke kaki. Sehingga diperbolehkan tidak membuka hoof dan diperbolehkan hanya menyapu atau mengusap bagian atasnya hoof saja. Apa hukumnya? Wal mashu alal khuffaini jaizun. Ngusap hoof doang dalam berwudu, gak dibuka hoofnya, hukumnya boleh. Bisalah sati syara'id, tapi dengan 3 syarat. Jadi menggunakan hoof dan tidak dibuka ketika kita wudu diperbolehkan asal memenuhi 3 syarat. Apa syarat pertama? Ayyabtadiya lubsuhuma ba'da kamalit thaharah. Saat mulai memakainya, kita dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Jadi dalam keadaan sudah berwudu. Jadi umpama nih, kita membayangkan kita tinggal di negara yang dingin, di negara yang suhunya minus, di negara yang atau dingin bersalju yang kira-kira menusuk kepada kulit kita. Nah, kita diperbolehkan tuh pakai hoof, tapi syaratnya pertama sebelum pakai hoof itu maka kita dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan sudah dalam keadaan berwudu dulu. Kalau wudunya belum sempurna, jangan pakai hoof. Kalau belum wudu udah pakai hoof, nanti pas wudu wajib dibuka. Tapi kalau sebelum pakai hoof udah wudu, maka diperbolehkan untuk tidak membuka hoof. Itu syarat pertama. Jadi ketika mulai pakai hoof dalam keadaan suci. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini limahalli ghusl fardhi minal qadamaini. Kedua hoof itu harus menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Kita kalau basuh kaki sampai mana, Bu? Mata kaki. Yang mana yang disebut mata kaki? Yang mana? Yang ada jendolannya. Berarti hoof itu syaratnya dia harus lebih tinggi daripada jendolan. Harus ngelewatin mata kakinya, harus ngelewatin jendolannya. Berarti hoof itu syaratnya harus tinggi. Gak boleh di bawah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki maka itu bukan termasuk hoof. Ketika wudu masih kelihatan daripada mata kakinya maka wajib dibuka. Tapi kalau hoof itu dia otomatis menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Kalau kita lagi wudu bagian kaki mana aja yang wajib dibasuh? Mata kaki, jari-jari, tumit. Ya. Tumit itu wajib dibasuh. Kata Nabi, wailul lil aqab, celaka orang yang wudu tumitnya nggak kena air. Maka ketika berwudu wajib hukumnya kena mata kaki dan kena kepada tumit. Dan hoof itu harus menutupi seluruhnya. Harus menutupi seluruh bagian daripada kaki yang wajib dibasuh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu
tatabu'ul masyi 'alaihima. Dan kedua khuf tadi yang kita pakai terbuat dari bahan yang tahan dibawa jalan terus-terusan. Dan kedua khuf itu harus terbuat dari bahan yang enggak tembus air dan masih dalam keadaan baik jika dipergunakan jalan terus-terusan. Contohnya gini, ada sesuatu yang memenuhi syarat ini, maka jika memenuhi syarat bisa dikiaskan dengan khuf. Tapi jika kurang daripada syarat ini, maka tidak bisa dikiaskan dengan khuf. Contohnya begini, harus menutupi seluruh bagian kaki. Ada ibu yang keluar pakai sepatu kets, ya, sepatu kets. Dia menutupi nggak bagian kaki? Sepatu kets nutup nggak? Mata kakinya masih kelihatan. Tergantung sepatunya ya. Ada yang pendek berarti nggak bisa. Ada juga yang agak tinggi. Sepatu ketsnya agak tinggi menutupi mata kaki. Oh mungkin bisa. Tapi kita lihat apakah dia sepatu itu tidak dapat ditembus air. Mungkin kalau dari bawah enggak. Tapi kalau ada cipratan air dari samping masuk, dari depan masuk. Kalau ada hujan turun, tuh selak-selak sepatu kita kemasukan air. Maka dia tidak memenuhi syarat untuk khuf. Tapi kalau ada sepatu alas kaki yang memenuhi syarat, dia bisa menutupi seluruh mata kaki. Kemudian dia juga terbuat dari bahan yang nggak bisa ditembus air dan kuat dipakai berlama-lama, maka dia memenuhi syarat khuf. Dan biasanya khuf itu terbuat dari bahan kulit yang bisa dipakai berlama-lama untuk jalan. Atau misalnya ada orang ide gitu ya, dia punya ide, ya deh saya karena dingin saya pakai plastik kakinya, ya Bu, atau pakai kaos kaki tebal. Apakah kaos kaki yang tebal bisa disamakan dengan khuf? Kita lihat, kaos kakinya sebetis, berarti kan menutupi ya, menutupi mata kaki. Syarat pertama udah, kita pakai udah wudu, berarti syarat kedua udah. Tapi syarat ketiga, apakah kaos kaki tahan air? Injek genangan air aja basah, berarti nggak bisa diibaratkan khuf itu dengan kaos kaki. Maka nggak boleh ibu kalau lagi wudu kaos kakinya aja deh diusap atasnya, karena kaos kaki tidak bisa menyerupai daripada sifat-sifat karakternya khuf, gitu ya. Nah, jadi kita harus paham dulu ada 3. Pertama, dipakai ketika dalam keadaan suci. Kedua, harus menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Ketiga, harus terbuat dari bahan yang tahan dibawa untuk berjalan terus-menerus. Ya. Kalau dipakai sebentar nggak bisa, ya tidak bisa dikatakan khuf. Ada orang kaos kaki tadi udah ketahuan. Ada orang pakai plastik kakinya, kedinginan, nggak punya kaos kaki dia pakai plastik. Pas wudu dia nggak lepas, bisa nggak? Nggak. Kenapa? Mungkin plastik itu nutupin mata kakinya, tapi kalau dibawa jalan robek, nggak tahan lama. Maka plastik tidak bisa disamai dengan khuf, tidak memenuhi syarat, gitu ya. Jadi syarat yang ketiga yaitu masih dapat dipergunakan untuk berjalan secara terus-menerus. Ataupun khuf yang udah rusak nggak bisa. Jadi pakai dalam keadaan yang masih bagus, gitu ya. Nah, jadi syaratnya itu memakai dalam keadaan suci, menutup seluruh bagian kaki, terbuat dari bahan yang tahan dibawa terus-menerus, mondar-mandir. Khufnya juga harus suci, ya, dan mencegah tembusnya air. Jika tembus maka bukan khuf. Nah, gimana aturannya? Apakah kalau kita pakai khuf, misalnya kita pergi ke negara yang sangat dingin, kita pergi ke sana seminggu, apakah boleh seminggu itu kita nggak buka? Pas keluar kakinya pada kisut ya Bu ya. Jadi ada syaratnya. Bukan berarti kalau kita pakai khuf selama seminggu nggak kita buka. Ternyata apa syaratnya? Wayam sahul mukimu, buat orang yang mukim, orang asli sana. Misalnya kita sebutlah di
satu negara mana ya, Spanyol gitu ya, yang dingin ya, Spanyol dingin sekali. Nah, ya Spanyol ada musim dinginnya juga Ibu. Kita sebagai orang asli Spanyol, ya kita sebagai orang asli Spanyol, musim dingin masuk, kita mau pakai hoof. Pertama sebelum pakai hoof ngapain dulu? Wudhu. Nah kita pakai hoof. Selama kita pakai hoof dan kita orang asli sana, maka hukum boleh mengusap hoof berlaku hanya 1 hari 1 malam. Yauman walailatan. Kita pakai hoof habis sholat subuh. Ya. Habis sholat subuh pakai hoof. Pas duha jam 9 kentut. Berarti dihitung 24 jamnya mulainya dari kentutnya. Bukan dimulai dari pas pakainya. Gitu ya, saya ulang. Kita sebagai orang Spanyol nih ceritanya. Di sana dingin, luar biasa. Ya, kita lagi di Spanyol, bayangin aja ya, Bu. Walaupun di Jakarta panas. Kita bayangin aja dingin ya. Nah, begitu kita subuh, kita mau sholat subuh. Wudu, terus kita pakai hoof. Kan udah mulai tuh ya. Tapi kita batal di waktu duha. Maka hitungan yauman walailatannya awalnya di waktu duha. Jam 9 kita kentut, berarti hoof itu boleh dipakai sampai asar, maghrib, isya, subuh. Jam 9 pagi wajib dibuka. Kalau mau kita pakai lagi, wudhu lagi, pakai lagi, boleh. Karena kita orang mukim, orang asli sana. Gitu ya. Jadi pas sholat asar, Ibu wudhu seperti biasa, pas kaki nggak usah dibuka sepatunya. Cukup dibasuh secara memanjang. Yang diusap atasnya aja. Bawahnya nggak usah. Gitu. Jadi bukan Ibu cuci itu hoofnya. Jadi cukup diusap atasnya aja 3 kali. Dari atas ke bawah. Memanjang bukan melebar. Memanjang. Udah sholat. Ntar maghrib begitu lagi wudhu. Kemudian usap lagi. Isya begitu lagi wudhu, pas lempengan kaki, usap lagi. Subuh juga begitu. Nah pas jam 9, pas waktu duha, udah habis waktunya, dibuka. Kalau mau pakai, wudhu lagi gitu ya. Jadi sebagai orang asli mukim. Wal musafir, nah yang kedua, kalau kita lagi jalan-jalan ke sana, kita bukan orang asli Spanyol, kita lagi traveling, lagi jalan-jalan, maka dihitungnya 3 hari 3 malam sejak pertama kali pakai hoof dan batal gitu. Jadi kalau orang mukim hanya 1 hari 1 malam, kalau orang musafir diperbolehkan 3 hari 3 malam. Misalnya kita berangkat ke Spanyol, pakainya sama, waktu subuh kita pakai, dinginnya luar biasa, kemudian batal waktu duha 9, maka hari itu sampai hari besok masih boleh nggak dilepas, besoknya sampai lusa masih boleh nggak dilepas, lusanya sampai hari berikutnya masih boleh nggak dilepas. Tapi ketika waktu duha habis waktunya, lepas dulu, kalau mau pakai lagi wudhu lagi baru kita pakai. Itu untuk mereka yang kepengen untuk tidak melepas hoof. Tapi buat mereka yang kuat kakinya, yang sehat kakinya, mau dibuka silahkan, tentunya itu lebih baik. Tapi kalau bagi orang yang nggak bisa, maka diperbolehkan untuk mengusap atasnya hoof saja. Ya. Jadi kalau orang mukim berapa waktunya? Yauman walailatan. Wal musafir, orang-orang musafir, salah satu ayamin wal bilayalihin. 3 hari 3 malam. Gitu ya. Wa btida'ul muddati min hina yahdusu ba'da lubsil khuffaini. Dihitung mulainya ketika mulai berhadas. Jadi Ibu pakai subuh, batalnya di waktu duha, maka waktu duha itu hitungan pertama. Ya. Apabila seseorang mengusap kedua hoof waktu dia mukim, fa'in masaha fil hadar. Sebelum berangkat ke Spanyol, Ibu udah jaga-jaga dari rumah. Dari kampung Rawadomba, Ibu udah pakai, udah siap. Kata temannya, mau kemana Bu? Saya mau ke Spanyol. Kan masih panas di sini, biarin, biar nggak repot di sana. Kita pakai dari rumah. Kemudian berpergian ke tempat yang dingin. Atau sebaliknya, seseorang mengusap kedua hoofnya di tempat musafir, kemudian dia pulang, maka diberlakukannya sesuai dengan tempat yang dituju. Jadi kita pakainya kan
di rumah, gitu ya. Maka kemudian jalan. Nah, pas jalan sampai sana diperlakukan seperti orang musafir. 3 hari 3 malam. Tapi orang musafir begitu sampai ke rumahnya, ke tempatnya, dia masih pakai sepatu boot, ya. Nah itu berlakunya 1 hari 1 malam dari mulai dia berhadas, gitu ya. Ini kita pelajari dulu nggak apa-apa, belajar dulu khufnya. Ntar siapa tahu perginya belakangan, gitu ya. Daripada pergi nggak tahu ilmunya, jadi belajar dulu khuf. Nanti satu masa ibu belajar pergi ke daerah-daerah yang dingin, Palestina tuh dingin luar biasa. Ke negara Jordan, ke Mesir itu ada musim-musim dingin. Atau sekali-kali ke kutub utara misalnya. Nah, kita udah tahu ilmunya, ya. Boleh menyapu 2 khuf tanpa dilepas, gitu ya. Nah, yang terakhir, apa syarat membatalkan dalam usapan khuf? Apa syaratnya? Kalau pakai khuf itu bisa batal walaupun belum sampai waktunya. Pertama, bikhal'ihima, menanggalkan kedua khuf. Misalnya, ibu udah pakai khuf nih, tiba-tiba gatel. Pas gatel nggak berasa, khufnya kita buka. Nah, pas dibuka maka batal. Jadi kalau mau pakai wudu lagi. Walaupun tadi kita masih punya wudu. Kita punya wudu. Tiba-tiba pas lagi di jalan, kakinya gatel, kita buka tuh khufnya. Maka nggak boleh kita pakai terus kita usap doang pas wudu, karena tadi sudah membatalkan daripada pemakaian khuf karena udah kita tanggalkan, udah kita buka khufnya. Ya. Ya jangan dibuka-buka. Tidur gitu. Iya, sholatnya pakai. Karena kan kita wudunya itu kita tidak melepas khuf karena dingin. Maka ketika kita mengusap khuf, wudunya nggak dilepas, maka sholatnya juga boleh. Sholat itu boleh nggak pakai sepatu? Enggak. Boleh, asalkan dipastikan sepatunya tidak menginjak najis. Kalau debu-debu doang, boleh. Ya kalau debu aja, debu-debu yang bersih kan sepatu kan bisa kita lihat ya. Kalau emang cuma pasir, cuma debu yang nggak ada kotorannya itu boleh. Tapi kalau kiranya menginjak kotoran maka dilepas, gitu ya. Jadi dengan menanggalkan kedua khuf tersebut. Dan ibu, memang berbeda kondisi kita, ya negara kita, mohon maaf dengan negara-negara di luar. Kalau negara kita kan kadang-kadang banyak banyak kotoran-kotoran kucing gitu ya di pinggir jalan gitu kan, sehingga kayaknya sepatu kita rentan gitu ya. Tapi kalau di negara-negara yang itu jalanannya bersih, ya. Dan jarang juga ya kayaknya nemuin kotoran-kotoran binatang di tengah-tengah jalan gitu. Nah, jadi ketika kita menanggalkan sepatu kita, apakah karena gatel, apakah karena copot sendiri, maka saat itu batal khufnya, harus wudu lagi baru pakai lagi, ya. Yang kedua yang membatalkan wan qidha'il muddah, kalau waktunya habis. Udah 3 hari nih musafir, ya udah habis, harus dilepas khufnya, wudu lagi pakai lagi. Jangan kita malas wudu, ya kita malas wudu sempurna sampai seminggu melewati batas, nah itu nggak boleh. Dan yang terakhir, iya bau juga ya kalau nggak dibuka-buka ya. Dan yang terakhir, wama yujibul ghusla, kalau terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi. Kita misalnya pakai sepatu, pakai khuf, kemudian misalnya ada orang yang mimpi basah, padahal dia musafir kan masih 3 hari tuh berlakunya. Di hari kedua ada orang mimpi basah, maka wajib ketika dia mandi dilepas. Gak boleh mandi pakai khuf, harus dilepas semuanya. Ya. Jadi apabila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi bagi pemakai khuf tersebut. Nah ini diantaranya pembahasan masalah khuf. Ya. Dan alhamdulillahnya, ini ada catatannya, bagi kita bangsa Indonesia, dewasa ini tidak ada yang berkepentingan untuk memakai khuf, kecuali kalau seseorang menderita penyakit yang mengharuskan dia memakai semacam khuf. Misalnya ada orang, berlaku juga gini, ada orang yang kakinya misalnya mohon maaf luka,
luka koreng yang memang kalau kena air itu berbahaya, ya. Maka diperbolehkan dia menggunakan semacam khuf tadi ya, memenuhi syarat, dan ketika waktunya habis dibuka kemudian pakai lagi gitu ya. Nah, ini terkait dengan khuf. Mungkin kita kurang antusias mempelajarinya, kita kurang begitu paham karena memang belum pernah kita praktekkan. Berbeda dengan belajar wudhu, berbeda dengan belajar mandi, berbeda dengan belajar tayamum. Tapi kalau khuf ini perkara yang memang perlu kita pelajari kapan waktu, ya, kita ketemu momen seperti ini, kita bisa tahu bahwa diperbolehkan. Jangan sampai karena kita nggak tahu ilmunya, kita ngeliat orang wudhu nggak buka sepatu, kita main menyalahkan, kita omelin. Wudhu yang benar buka sepatu, padahal pinteran dia udah belajar tentang khuf gitu ya. Jadi semakin kita tahu ilmunya, semakin tidak mudah menyalahkan orang-orang banyak ya. Wallahu alam.